Kami dari kelompok audio dan visual ingin mempresentasikan tugas yang berjudul Sumber Daya Manusia dan Peran Lembaga Sosial dalam Pemanfaatan SDA dan Manusia. A. Sumber daya manusia. Indonesia merupakan negara besar karena jumlah penduduknya bisa dibilang banyak. Besarnya penduduk perlu diimbangi dengan kualitas sumber daya manusianya. Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam pembangunan nasional. 1. Kualitas penduduk. Kualitas penduduk adalah tingkat kehidupan penduduk yang berkaitan dengan kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan yang beragam. Apa saja sih kualitas penduduk itu? Yang pertama ada pendidikan. Pendidikan merupakan aspek utama dalam menilai kualitas penduduk di suatu negara. Di Indonesia terdapat program wajib belajar 12 tahun untuk meningkatkan kualitas penduduk. Meskipun demikian, angka partisipasi sekolah pada usia tersebut belum 100%. Beberapa faktor yang mempengaruhi pendidikan di Indonesia. Yang pertama ada biaya sekolah mahal. Yang kedua, keterjangkauan fasilitas pendidikan. Yang ketiga, tingkat pendapatan masyarakat rendah, dan yang terakhir, memilih bekerja membantu orang tua. Yang kedua, ada kesehatan. Kesehatan termasuk faktor yang memengaruhi produktivitas dan kualitas penduduk. Tingkat kesehatan suatu negara dapat dilihat dari angka kematian bayi dan usia harapan hidup. Makin memadai pola hidup sehat dan fasilitas kesehatan, makin tinggi usia harapan hidup masyarakat. Beberapa fasilitas kesehatan yaitu 1. Ketersediaan tenaga medis seperti dokter, paramedis, apoteker, dan bidan. Yang kedua, ada tempat pemeriksaan kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit, klinik, praktik dokter, dan apotek. 3. Perekonomian. Kemampuan daya beli penduduk menunjukkan kemampuan penduduk untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dengan demikian, kondisi perekonomian penduduk dapat dilihat dari jumlah konsumsinya. Kemampuan daya beli atau purchasing power atau PPP digunakan dalam penghitungan indeks pembagian manusia atau IPM. Orang-orang yang menerima gaji adalah orang yang memiliki pendapatan. Pendapatan tidak selalu berasal dari gaji. Pendapatan dapat diperoleh dari usaha sendiri atau wirausaha. Saat ini sudah banyak orang yang membangun bisnis sehingga gaji bukan satu-satunya sumber pendapatan. Realitasinya, penduduk dengan pendapatan tinggi mampu memenuhi kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Tingkat pendapatan diukur dari pendapatan per kapita atau per capita income, yaitu membandingkan jumlah kekayaan negara secara keseluruhan dengan jumlah penduduk. Pembangunan manusia. Menurut UNDP, Indeks Pembangunan Manusia atau IPM merupakan alat ukur untuk mengetahui capaian pembangunan berbasis jumlah komponen dasar kualitas hidup. Kualitas penduduk terkait dengan kondisi fisik, mental, atau spiritual. Pembangunan sumber daya manusia secara fisik dan mental mengarah pada peningkatan kapasitas dasar penduduk. Kapasitas dasar penduduk tersebut diharapkan mampu memperbesar tingkat partisipasi pembangunan berkelanjutan. Capaian pembangunan manusia di suatu wilayah pada waktu tertentu dapat dikelompokkan sebagai berikut. 1. IPM 80 sama dengan IPM sangat tinggi. 2. 70 IPM 80 IPM tinggi. 3. 60 IPM 70 sama dengan IPM sedang. 4. IPM 60 sama dengan IPM rendah. Pembangunan manusia sebagai ukuran kinerja pembangunan secara keseluruhan dibentuk melalui 3 dimensi dasar, yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan luas, serta penghidupan yang layak. Penjelasan mengenai 3 dimensi dasar IPM sebagai berikut. A. Dimensi harapan hidup. Dimensi harapan hidup ditunjukkan dengan usia rata-rata yang mampu dicapai seorang sejak lahir hingga meninggal dunia. Indeks harapan hidup berasal dari angka perhitungan angka kelahiran dan kematian per tahun. B. Dimensi pendidikan.
Dimensi pendidikan meliputi dua indikator, yaitu angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Usia penduduk yang digunakan untuk menghitung indeks pendidikan yaitu di atas 25 tahun. Penduduk usia 25 tahun ke atas merupakan stok pendidikan yang dimiliki suatu wilayah. Upaya peningkatan kualitas penduduk di Indonesia perlu ditingkatkan dengan berbagai berikut. A. Meningkatkan karakter dengan menjaga kepatuhan terhadap dengan pemberian beasiswa masyarakat. B. Meningkatkan kualitas kesehatan melalui perbaikan pelayanan dan infrastruktur kesehatan. C. Mendorong perluasan kesempatan kerja melalui revitalisasi pertanian serta usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Peran lembaga sosial dalam pemanfaatan SDA dan manusia. Lembaga sosial merupakan himpunan norma dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat. Apa saja sih peran lembaga sosial? Berikut beberapa peran dari lembaga sosial. Yang pertama, ada peran lembaga sosial dalam pemanfaatan sumber daya alam. Sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang berasal dari alam dan dapat dimanfaatkan bagi kehidupan masyarakat. Sumber daya alam dapat dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam terbarukan dan sumber daya alam tidak terbarukan. Upaya menjaga dan melestarikan SDA tidak terlepas dari peran lembaga sosial. A. Peran lembaga pendidikan. Pemanfaatan SDA melalui lembaga pendidikan. Selain menambah pengetahuan, lembaga pendidikan juga berfungsi menumbuhkan kesadaran peserta didik untuk menjaga kelestarian alam. Peran lembaga keluarga. Di lingkungan keluarga, kamu pernah dinasihati orang tua atau saudaramu untuk menghemat energi, bukan? Contoh, kamu diminta mematikan lampu ketika siang hari. Tindakan tersebut merupakan pembiasaan baik dalam memanfaatkan SDA. Pembiasaan tersebut dapat berbentuk melalui peran lembaga keluarga. C. Peran lembaga agama. Lembaga agama menjadi pedoman manusia menjalin hubungan dengan Tuhan dan sesama manusia. Selain itu, lembaga agama mengajarkan bahwa manusia harus menjalin hubungan baik dengan alam. Apabila manusia mampu menjaga dan melestarikan sumber daya alam, berarti manusia berhasil menjaga alam sebagai ciptaan Tuhan. D. Peran lembaga ekonomi. Pasar merupakan contoh lembaga ekonomi yang berkaitan dengan pemanfaatan SDA. Para pedagang menjual komoditas hasil pertanian, seperti sayuran, buah-buahan, dan tanaman obat herbal. B. Peran lembaga politik. Lembaga politik berkaitan erat dengan pelaksanaan wewenang dan kekuasaan dalam kehidupan bermasyarakat. Lembaga politik dapat berperan dalam menentukan kualitas sumber daya manusia atau SDM. 1. Mendorong pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi masyarakat untuk meningkatkan kualitas daya saing. 2. Menetapkan kebijakan berkaitan dengan upaya menciptakan lapangan kerja dan membantu meningkatkan kualitas SDM melalui lapangan kerja dan pelatihan. 3. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan sosial dan politik, serta memberikan kesempatan bagi mereka untuk berbicara dan menyuarakan pendapat. 2. Peran lembaga sosial dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Selain mengatur tentang pemanfaatan sumber daya alam, lembaga sosial mengatur pemanfaatan sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia terjadi parameter dalam kehidupan masyarakat. A. Peran lembaga agama. Lembaga agama menjadi patokan dalam bertingkah laku sehingga mencegah manusia melakukan tindakan menyimpang. Lembaga agama berperan menciptakan sumber daya manusia yang berakhlak dan bermoral baik sesuai ajaran agama masing-masing. B. Peran lembaga politik. Lembaga politik berkaitan erat dengan pelaksanaan wewenang dan kekuasaan dalam kehidupan bermasyarakat. Lembaga politik dapat berperan dalam menentukan kualitas sumber daya manusia atau SDM. 1. Mendorong pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi masyarakat untuk meningkatkan kualitas daya saing. 2. Menetapkan kebijakan berkaitan dengan upaya menciptakan lapangan kerja dan membantu meningkatkan kualitas SDM melalui lapangan kerja dan pelatihan. 3. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan sosial dan politik, serta memberikan kesempatan bagi mereka untuk berbicara dan menyuarakan pendapat. C. Lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi mengatur hubungan antar manusia dalam pemenuhan kebutuhan pokok. Sumber daya manusia dalam lembaga ekonomi dapat disebut sebagai pelaku ekonomi.
Peran lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan dapat dikatakan sebagai pendukung kebutuhan pendidikan. Seorang pendidikan berkualitas akan mencetak sumber daya manusia yang berdaya saing. Peserta didik tidak hanya cerdas dalam ilmu pengetahuan tetapi juga berkarakter untuk mencetak sumber daya manusia. Peran lembaga keluarga. Lembaga keluarga merupakan agen sosialisasi primer bagi seseorang. Di lingkungan keluarga, seseorang dapat berinteraksi secara intens dan intim dengan anggota keluarga lainnya seperti orang tua dan saudara. Di lingkungan keluarga, orang tua dapat membentuk karakter anak sesuai dengan nilai dan norma sosial berlaku.